C'est la conférence de presse, avoir quelques mots au nom de toute l'équipe de France, au nom des joueurs, du staff et de l'ensemble des personnes. Kabar kematian Mbappe gegerkan dunia, tapi apa faktanya? Reporter kami menangkap kegaduhan luar biasa di media sosial selama 2 hari terakhir, di mana nama besar Kylian Mbappe mendadak menjadi trending, bukan karena prestasi, melainkan karena kabar duka yang membuat publik terhenyak. TikTok dan beberapa akun Instagram ramai memberitakan bahwa sang bintang Prancis telah meninggal dunia. Konten-konten video menyajikan narasi RIP Mbappe dengan iringan musik sedih, disertai potongan video lama yang direkayasa menjadi seolah-olah momen perpisahan terakhir. Warga dunia maya langsung bereaksi keras, sebagian menangis, sebagian lainnya marah karena kehilangan idola. Tapi benarkah kabar tersebut? Ataukah ini hanya ulah akun-akun house views yang tak segan memainkan emosi jutaan penggemar sepak bola? Penyebaran hoaks yang terstruktur dan viral di TikTok. Investigasi awal kami menemukan bahwa rumor ini menyebar secara cepat melalui TikTok. Tak hanya 1-2 video, tapi puluhan konten dari akun berbeda menyebarkan narasi kematian Mbappe seolah sudah diverifikasi. Bahkan sebagian netizen mempercayainya mentah-mentah dan menyebarkan ulang video tersebut ke WhatsApp dan Twitter. Video dengan potongan judul seperti "Selamat Jalan Mbappe", kabar duka dari Madrid, hingga "Legenda telah tiada" beredar luas, lengkap dengan editan dramatis. Padahal, tak ada satupun sumber resmi yang menyebutkan bahwa Mbappe mengalami hal serius, apalagi meninggal. Situasi ini menunjukkan betapa masif dan cepatnya penyebaran hoaks di era digital, terutama ketika menyangkut tokoh publik sekelas Mbappe. 3 versi hoaks yang beredar, semua tanpa bukti. Tim redaksi kami mencatat setidaknya 3 versi hoaks penyebab kematian hoaks yang beredar. Pertama, disebutkan bahwa ia meninggal saat sesi latihan akibat serangan jantung mendadak. Kedua, ada narasi bahwa Mbappe mengalami keracunan makanan setelah makan siang di sebuah hotel mewah di Paris. Ketiga, versi paling dramatis menyebutkan bahwa sang pemain tewas dalam kecelakaan mobil di tengah kota Paris malam sebelumnya. Semua narasi ini dibumbui gambar atau video yang tidak relevan, namun berhasil menipu banyak orang. Hebatnya, narasi ini disusun dengan gaya seolah-olah merupakan breaking news resmi, namun ketika ditelusuri, tak satu pun memiliki dasar valid. Klarifikasi dari FFF, Mbappe hanya cedera pergelangan kaki. Puncak kehebohan ini akhirnya dibantah langsung oleh Federasi Sepak Bola Prancis FFB pada Jumat malam. Melalui pernyataan resmi, FFB menyebut bahwa Mbappe memang absen pada pertandingan Prancis berikutnya, namun bukan karena alasan tragis seperti yang dirumorkan. Kylian Mbappe merasakan pembengkakan di pergelangan kaki dan harus menjalani serangkaian tes di Madrid, demikian bunyi pernyataan itu. Informasi ini menjadi jawaban telak atas segala spekulasi. Sang kapten timnas Perancis hanya mengalami cedera ringan dan saat ini sedang menjalani pemulihan. Tidak ada kondisi kritis, apalagi kematian, seperti yang digaungkan oleh para penyebar hoaks. Absennya Mbappe lawan Azerbaijan bukan isu besar. Kepastian bahwa Mbappe tidak akan diturunkan dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Azerbaijan disampaikan langsung oleh tim pelatih Prancis. Cedera yang dialaminya pasca lawan Ukraina membuat staf medis menyarankan agar ia tidak mengambil risiko, apalagi Prancis sudah dipastikan lolos ke putaran final. Mbappe sendiri tampil gemilang saat mencetak 2 gol ke gawang Ukraina dalam laga sebelumnya, dan cedera ini terjadi setelah laga usai. Artinya, kondisi Mbappe secara umum masih baik dan ia hanya butuh waktu pemulihan. Langkah pencegahan ini sepenuhnya normal dalam dunia sepak bola profesional. Pelatih Didier Deschamps angkat bicara dan tenangkan fans. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps angkat bicara dalam konferensi pers terbaru. Ia menegaskan bahwa kondisi Mbappe tidak serius dan sang pemain hanya diberi waktu untuk pulih. "Kami tak ingin mengambil risiko dengan pemain sekelas Mbappe, dia pilar penting tim kami," ujarnya.
Deschamps juga menambahkan bahwa beberapa pemain lainnya, seperti Camavinga dan Manu Kone, juga tidak akan tampil akibat cedera. Namun, ia meyakinkan publik bahwa skuad Prancis tetap solid dan siap menghadapi laga melawan Azerbaijan. Klarifikasi dari Deschamps ini langsung meredakan keresahan di kalangan fans, meskipun narasi hoaks masih berseliweran di dunia maya. Camavinga dan Manu Kone ikut absen, rotasi pemain diutamakan. Tak hanya Mbappe, gelandang muda Real Madrid, Eduardo Camavinga, juga mengalami cedera dalam sesi latihan tertutup. Bersama Manu Kone, keduanya dipastikan tidak masuk daftar starting 11 untuk laga melawan Azerbaijan. Situasi ini tentu jadi tantangan tersendiri bagi Deschamps, namun juga jadi peluang bagi pemain cadangan untuk unjuk gigi. Karena Prancis sudah lolos, laga ini dianggap sebagai ajang rotasi. Walau begitu, harapan publik tetap tinggi agar Prancis menutup babak kualifikasi dengan kemenangan sempurna. Kabar cedera para pemain ini nyatanya menjadi perhatian kedua setelah rumor hoaks yang menghantam Mbappe. Prancis sudah lolos, tak terkejar di klasemen grup D. Secara klasemen, posisi timnas Prancis memang tak tergoyahkan. Dengan perolehan 13 poin dari 5 laga, mereka tak bisa lagi dikejar oleh Islandia yang berada di posisi kedua dengan hanya 7 poin. Ini artinya, laga melawan Azerbaijan menjadi formalitas saja dalam penentuan klasemen. Meski demikian, Deschamps menegaskan timnya tetap serius dan tidak menganggap remeh pertandingan tersebut. Laga ini juga menjadi ajang pemanasan menuju fase grup di Piala Dunia mendatang. Absennya Mbappe, Camavinga, dan Manu Kone tak akan mengubah fokus tim yang sudah sangat solid. Reaksi netizen campur aduk, dari panik ke marah. Di dunia maya, reaksi atas kabar palsu ini cukup beragam. Ada yang panik, ada pula yang marah karena merasa tertipu. Beberapa netizen menyalaskan TikTok karena tidak cepat memblokir konten-konten menyesatkan tersebut. Bahkan, beberapa akun fanbase menginisiasi kampanye tagar #Mbappe Still Alive untuk mematahkan hoaks. Komentar seperti, "Kenapa TikTok bisa separah ini?" hingga "Saya sampai nangis padahal cuma hoaks" membanjiri berbagai platform. Publik kini lebih waspada, namun trauma digital ini tidak akan cepat hilang, apalagi jika platform-platform tersebut tidak segera mengambil tindakan. Jangan telan mentah informasi di medsos. Kisah hoaks tentang meninggalnya Kylian Mbappe ini menjadi peringatan keras bagi semua pengguna media sosial. Verifikasi dulu sebelum percaya. Media sosial kini bukan hanya alat komunikasi, tapi juga arena disinformasi. Hanya karena sebuah video tampil dramatis, bukan berarti isinya benar. Apalagi jika tidak ada sumber resmi yang mengonfirmasi. Bagi publik, penting untuk lebih skeptis. Bagi platform, ini jadi momentum untuk introspeksi. Dan bagi penyebar hoaks, mungkin ini saatnya berhenti mencari views dengan cara yang berbahaya. Mbappe masih hidup, sehat, dan sedang dalam pemulihan. Tapi, kepercayaan publik, itu yang benar-benar terluka.